terkait dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berdayakan penjahit lewat pelatihan souvenir dan handicraft pendengar ya. Dan seperti kita tahu bahwa berdasarkan informasi yang kami terima, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan UMKM menggelar pelatihan souvenir dan handicraft pada 16 penjahit guna meningkatkan kemampuan wirausaha dan juga pengembangan sektor ekonomi kreatif di Labuan Bajo. Dan kita akan mengetahui apa yang menjadi latar belakang atau yang mendorong pemerintah setempat ya untuk mengadakan pelatihan souvenir dan handicraft bagi penjahit. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Ibu Teresia P. Asmon, Kepala Dinas Naker Transkop UMKM Kabupaten Manggarai Barat. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, pendengar RRI. Salam sehat, Bu. Salam sehat. Apa kabar? Baik, kabar baik. Sebaliknya juga baik, sehat ya, Bu ya? Nah, sehat luar biasa. Oke, puji Tuhan. Baik, Bu Kadis, ya ini terkait dengan pelatihan souvenir dan handicraft yang digelar oleh pemerintah Manggarai Barat, ya. Ini yang mendorong Pemkab setempat untuk mengadakan pelatihan ini apa sebenarnya ini, Bu? Ya, ya semua tahu ini Labuan Bajo ini sangat ini ya, kota premium dan butuh sekali banyak pekerja kreatif yang harus hidup di sini dan kalau bicara pariwisata pasti identik dengan bicara oleh-oleh ya. Jadi selain oleh-oleh pangan juga oleh-oleh produk kreatif handicraft yang menjadi andalan untuk Flores lah untuk Labuan Bajo. Jadi makanya kita ya wajib. Jadi ini pelatihan yang sudah dilakukan yang kedua ya khusus untuk pengembangan craft tahun ini yang dilaksanakan oleh Naker Trans. Sekaligus juga untuk ya pekerja kreatif juga untuk membantu mengurangi pengangguran dan berharap juga mereka kalau misalnya udah mandiri bisalah menjadi penyedia ini juga penyedia kerja untuk yang lainnya. Mimpinya begitu. Oke, baik. Tadi Ibu jelaskan bahwa ini yang kedua kali. Ini pertama kali diadakan di tahun yang sama atau tahun sebelumnya nih, Bu? Khusus yang untuk craft tahun sebelumnya, tapi karena melihat antusias juga melihat ternyata memang pelatihan seperti ini membantu gitu seperti yang kali lalu ya pelatihan kali lalu sudah dari output pelatihan sudah berapa teman-teman yang dilatih yang sudah punya brand produk yang luar biasa dan bahkan lolos ke kurasi Kemenpar. Saat ini mereka sepertinya sedang ada di Jakarta. 2-3 orang gitu. Jadi melihat itu dan melihat juga antusias pendaftar, ya kita selenggarakan sekali lagi meskipun dengan produk yang berbeda dan ini terbukti setelah mereka dilatih, akhirnya variasi produk yang ada di pasar itu juga jauh lebih banyak. Betul, kita selenggarakan lagi gitu. Baik, jadi perkembangan awalnya di pelatihan pertama ini sangat luar biasa ya, sangat. Betul. Oke, baik. Dan ini kali yang kedua. Nah, untuk pemilihan para peserta sendiri ini mengikuti pelatihan tersebut ini seperti apa nih, Bu, perekrutannya? Kami rekrut secara terbuka melalui online, jadi dibagikan link dan karena memang hampir semua orang Manggarai Barat sudah tahu. Jadi kalau pengen mengupdate, mendapat informasi pelatihan pasti selalu memantau media sosial ya. Sekarang kekuatan teknologi melalui share WA group itu di open recruitment gitu. Siapapun boleh mendaftar tapi hanya satu syaratnya. Punya kemampuan dasar menjahit minimal udah bisa gitu loh mengoperasikan mesin jahit. Jadi karena waktunya tidak lama, pelatihannya cuma kurang 5 hari pelatihannya dan produk yang harus dihasilkan juga harus ada beberapa gitu. Jadi tidak bisa untuk pelatihan pemula. Kalau untuk pemula kita ikutkan latih di pelatihan dasar, di pelatihan BLK yang diselenggarakan setiap tahun. Kadang-kadang 2-3 kali paket pelatihan setahun gitu. Dan kalau itu sudah ada, baru nanti diikutkan seperti ke pelatihan sekarang, pelatihan craft, karena itu lebih ke mendesain modenya, polanya, terus dengan kemampuan jahit yang harus sudah ada gitu.
Oke, baik, Bu, Tresya ya, oke. Dan tentunya ada kerjasama ya, dengan pihak lain seperti pengrajin atau lembaga pendidikan dalam pelatihan ini? Atau mau Betul, mhm, betul Bu. Jadi kami melatih pelatihan ini secara khusus, yang khusus kalau untuk BLK memang strukturnya BLK. baik. Tapi untuk pelatihan craft ini karena ini menjadi pelatihan lanjutan, kami instrukturnya mengundang pebisnis, artinya memang punya brand produk yang sudah go nasional gitu dan kami datangkan dari Jakarta. Ya Baik. kenapa begitu? Eee, ya biar juga ini menjadi link link bisnis nantinya ke depan gitu loh. Jadi Mhm, produk-produk kalau misalnya sudah lulus kurasi baik ya bisa bisa juga itu menjadi mitra bisnis dari instrukturnya karena instrukturnya juga punya bisnis serupa gitu dan selalu mengupdate gitu loh mode mhm mhm. kekinian yang baru yang kira-kira sekarang lagi tren atau mungkin yang tahun yang akan datang akan in gitu itu jauh lebih ini ya. Jadi kita mau produk-produk yang dihasilkan di Labuan Bajo ya sudah bisa mengupdate gitu loh bahwa yang kekinian tuh seperti ini produknya. Mhm. Selain juga kami mengevaluasi ya, survei di pasar, ya anggap saja kami juga menjadi pembeli juga. Jadi karena Baik. kalau perspektif hanya lokal, ya begitu-begitu saja produknya. Sedangkan tamu yang datang yang butuh Mhm. ya orang-orang dari luar yang mungkin juga tidak sekedar membeli bahan tenun kita gitu kan unik, Mhm. tapi mereka juga pasti melihat model ya, model Baik. yang memang sedang kekinian, itu Lagi sih. tren gitu ya. Oke, baik. Ya, Nah, diharapkan dari pelatihan ini akan berdampak, untuk, pengembangan perekonomian di Manggarai Barat seperti itu ya, Bu Tresya? iya, betul. Jadi ini pelatihannya kan, produk dasarnya adalah tenun ya. Mhm. Jadi kita juga mau menambah nilai dari produk tenun itu sendiri. Terus yang berikut, ya kita pasti melingkan mereka dengan penenun ya, biar biar harga jual end produknya lebih murah, itu kan harus bisa mengakses tenun yang harganya wajar juga dari mama-mama penenun. Jadi Mhm. dan juga memberi apa, kalau boleh dibilang ya itu juga mengkoreksi, kadang-kadang penenun kan karena nggak tahu ini produknya bisa jadi produk apa akhirnya, Baik. jadi tenun nanti begitu aja terus-terus penggunaan bahan, teknik dan segala macamnya. Tapi, dari pelatihan ini kita mendapat catatan gitu, kalau untuk membuat misalnya produk topi, Mhm. harapannya tenunnya seperti ini, kalau untuk membuat Baik. tas, ya minta benangnya menggunakan benang ini. Jadi sehingga nanti kami berharap ya sejalan dengan waktu, ya para yang pemain di hilir untuk pemain craft inilah yang akan mengkomunikasikan, Mmm. eee, ke penenun ya, bahwa produk-produk hasil tenun ini bisa kalau boleh lebih lebih diversifikasi lagi gitu loh. Misalnya Mhm. untuk fashion, bahannya apa, benangnya misalnya, sedangkan untuk craft, untuk ini tertentu, craft tertentu, misalnya tas atau apa, ya jenis benang yang digunakan seperti ini gitu. Dan pola tenun kan tuh pola tenunnya kan banyak variasi gitu loh. Nah, Baik. jadi itu yang bisa dikomunikasikan. Jadi di hilir ya produknya lebih banyak, ya lebih berkualitas, ya tentunya ya memberi dampak untuk apa ya, kepuasan, Mhm. tamu juga gitu. Karena punya produk-produk craft-nya variatif, pilihannya banyak. Baik, jadi ini ada kolaborasi ya antara, penenun, kemudian, penjahit dan juga instrukturnya seperti itu ya, agar bisa menghasilkan Betul, sesuatu yang berdaya guna begitu ya, Bu, betul Asmon betul. ya. Oke, nah sejauh ini bagaimana rencana dari, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sendiri untuk, bisa mendukung, penjahit dan juga memasarkan, produk mereka setelah pelatihan nih, Bu Asmon? Iya, eee, ini kami Manggarai Barat karena memang sangat sadar bahwa, di era sekarang perubahan perilaku permintaan konsumen itu terus-menerus ya. Mhm. Jadi kita juga harus meng-upgrade skill dari, eee, peserta-peserta atau pebisnis pewirausahaan di sana. Jadi meskipun mereka sudah punya skill ini tetap selalu meng-upgrade skill yang lain-lainnya. Jadi, tidak hanya melalui BLK, tapi itu juga kami kolaborasikan dengan pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh sektor lain seperti dari Kemenko UKM, juga dari CSR-CSR. Nah, jadi terus-menerus kita Mmm. melakukan pendampingan pelatihan saat ini, gitu.
sekarang memang butuhnya tidak cukup punya satu keahlian atau kompetensi. Kalau seperti yang kemarin itu banyak peserta yang sudah mengikuti pelatihan dasar menjahit karena memang punya passion di jahit juga, ya sudah jadi sekarang image kalau di dunia pariwisata, image misalnya penjahit ya tidak hanya tentang fashion ya, gitu. Hanya untuk kalau misal dulu mungkin hanya tahu ya untuk jahit baju, tapi sekarang penjahit itu ternyata bisa bisa dilatih untuk produk itu kan tingkat minat kan berbeda-beda, tetapi minat itu pun akhirnya tumbuh kalau misalnya difasilitasi pemerintah gitu. Mereka kan berminat tetapi nggak punya skill gitu. Jadi kita yang siapkan untuk pelatihan skillnya. Seperti misal pelatihan untuk craft sejenis kopi dan lain-lain kan pasti tekniknya berbeda gitu dan tidak semua penjahit bisa gitu. Mereka yang misalnya punya passion dan mengerti bahwa memang pasar sekarang lagi tinggi-tingginya lagi butuh banget untuk produk-produk seperti itu, pasti mereka akan ikut lagi gitu. Jadi punya menjahitnya tidak hanya fashion untuk baju, juga untuk produk-produk craft yang lainnya. Begitu. Jadi itu juga baik untuk kalau baju kan fashion lebih banyak menggunakan bahan tenun, tapi perca sisanya bisa dijadikan produk-produk yang lain. Dan untuk terkait dengan pemasarannya sendiri, ini apakah ada? Pemasaran ya kita punya itu sudah jejaring kemasan di Manggarai Barat itu sudah kalau boleh dibilang oke ya karena banyak festival, banyak festival mingguan juga yang sesuatu waktu dan kita memacu mereka juga untuk ya dilibatkan dalam acara-acara tersebut. Seperti yang teman-teman sebelumnya saat ada pendampingan atau festival lakukan Kemenparekraf, ya kita ikut sertakan gitu. Kita yang siapkan booth-nya, misalnya ini binaan BLK, binaan Naker Trans, itu kan jauh lebih cepat gitu dikenal gitu. Dan puji Tuhan, ya karena kolaborasi kita baik, ya dipilihlah sama Kemenparekraf untuk mengikuti pendampingan lanjutan di bawah Kemenparekraf. Baik, Bu Asmon, apakah ada rencana ke depan ya untuk bisa mengadakan pelatihan yang sama nih, Bu? Ya, itu pasti ya karena testimoni dari peserta juga menjadi acuan kami untuk apakah perlu melatih lagi atau tidak gitu. Itu hal yang selalu kami lakukan, selalu melakukan evaluasi pasca pelatihan. Dan kalau dilihat dari antusias pendaftaran kemarin itu memang lebih banyak, jadi tidak sampai setengah yang kita bisa serap ya untuk dilatih. Jadi yang mendaftar banyak, yang dilatih cuma sedikit karena memang ya terbatas ya kelasnya tidak bisa banyak-banyak gitu loh. Tahun depan lagi pasti kami akan selenggarakan lagi. Tentu dengan produk yang berbeda lagi gitu misalnya. Ya jadi betul-betul sesuai tren begitu ya? Tren betul. Jadi yang di pasar masih belum tersedia kita akan memilih produk yang dilatih nanti yang belum tersedia produknya di pasar dan memang sudah trennya gitu. Baik. Apakah ada tantangan dalam menghadapi pelatihan yang saat ini sedang digelar nih, Bu Asmon? Sejauh ini ya ini kan baru berapa hari ya. Sejauh ini memang tantangannya ya tidak ada tantangan sebenarnya yang luar biasa. Ya, tetapi paling nanti tantangannya pasca pelatihan ya. Jadi teman-teman selalu berharap punya mesin sendiri. Kalaupun punya mesin kan mungkin mereka masih punya mesin manual, sedangkan untuk kebutuhan untuk pelatihan produk tertentu ya butuh mesin-mesin dengan spesifikasi yang khusus gitu. Itu saja. Jadi pasti di akhir pelatihan itu pasti menjadi tantangannya bahwa mereka butuh kalau boleh pemerintah fasilitasi gitu mesin. Tapi ada beberapa yang karena memang merasa bahwa passion jadi orderan berapa kali mendapat orderan ya sudah nekat gitu, sudah beli ini sendiri, beli mesin jahit sendiri. Terus yang kedua tantangannya mungkin ketersediaan bahan ya, bahan kombinasi yang berkualitas. Jadi ada satu hal yang kami yakini gitu bahwa produk kita itu sudah sangat berkualitas dan jangan sampai dikombinasikan dengan bahan-bahan yang lain yang menurunkan kualitas itu. Sedangkan akses bahan-bahan kombinasi itu tidak ada di Labuan Bajo, jadi kita harus order jauh ke Jakarta atau ke Jawa. Itu juga menjadi tantangan. Meskipun sekarang sudah ada satu toko yang menjual itu, tapi nanti mungkin akan dikerjasamakan supaya bahan-bahan kombinasinya itu yang berkualitas,
itu bisa disediakan di sini gitu, yang di Labuan Bajo. Jadi mudah diakses oleh teman-teman penjahit untuk Baik. bahan baku selain tenunnya gitu, yang masih dibawa dari luar Labuan Bajo gitu. Baik, pelaksanaannya dari kapan nih Bu berakhir? Dari Senin sampai Jumat, jadi 5 hari. 5 Targetnya hari kita ya. 1 hari menghasilkan 1 produk dan ya sudah terlihat gitu. Hari ini sudah ada 2 produk, besok tambah produk lagi. Dan biasanya di hari terakhir itu diajarkan menghitung perhitungan harga. Jadi Baik. setiap produk ditentukan harganya biar jangan asal menentukan harga, tetapi betul-betul menghitung HPP dengan Ya. harga keuntungan ininya. Jadi Iya. HPP dilatih, peserta yang dilatih untuk menghitung harga pokok penjualan gitu, harga pokok produksi, sehingga nanti betul-betul bisa menjual dengan harga yang layak untuk konsumen, juga mereka juga tahu gitu loh keuntungan mereka berapa. Oke, dan ini juga tergantung dari kualitasnya begitu ya Bu Asmon ya? Iya, iya Oke. betul, kan nanti kan dihitung semua itu, Mhm. bahannya berapa. Kadang-kadang teman-teman kita ya karena dijahit sendiri nggak menghitung jasa kerja, padahal mereka harus menghitung. Jadi itu Baik. nanti akan diajarkan di hari terakhir. Baik, Bu Asmon, di akhir wawancara kita pagi hari ini, apa yang menjadi harapan pemerintah setempat terhadap penjahit setelah mengikuti pelatihan ini, Bu? Ya, harapannya bahwa ya pemerintah menyelenggarakan pelatihan ini tidak hanya untuk setelah kegiatan selesai gitu. Jadi yang penting kegiatan terlaksana, tetapi lebih dari itu. Jadi kami berharap ini niat baik pemerintah untuk memfasilitasi pelatihan ini karena tidak mudah. Jadi instruktur yang kami undang juga bukan instruktur yang sekedar bisa mentransfer knowledge jahitnya saja, tetapi betul-betul instruktur yang punya passion untuk pendampingan, juga sampai kalau boleh akan dijadikan mitra bisnis ke depannya. Jadi tolong jangan disia-siakan gitu. Dan yang paling penting adalah di mana ada niat dan ditekuni, pasti bonus-bonus keberuntungan yang disediakan semesta pasti akan ada gitu. Jadi mulai saja dengan niat, tekun, dan komitmen juga konsisten, yakin tanpa disadari nanti suatu saat sudah sampai pada tujuannya gitu. Oke. Baik, Bu Asmon, terima kasih untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI ND. Kita berharap bahwa pelatihan ini membawa dampak positif ya, yang lebih baik bagi Manggarai Barat ya ke depannya, Bu Asmon. Ya, betul. Secara khusus perempuan ya, karena Oh banyak iya, baik, memberdayakan perempuan ya. Oke. pemberdayaan perempuan, betul. Baik. Terima kasih Bu Asmon, selamat pagi. Baik, selamat pagi Christine, terima kasih. 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Bai dan Bajawa FM 91,7, dan Aimere FM 97,3.